Kak, kok Om Dimas ikutin kita terus sih? Mungkin dia komplotan pencuri anak kali, Gus. Benar Kak, kita harus hati-hati. Begitu ada kesempatan kita kabur ya Kak. Iya, Gus. Ini anak dari tadi kasak kusuk aja berdua. Kayak ada yang direncanain. Awas aja. Gemblong. Lepasin tangan kakak. Pergi aja sana! Pergi! Om Dimas! Om Dimas! Om Dimas! Om Dimas! Om Dimas, maafin Sally, Om! Maafin Bagus juga ya Om. Gara-gara nolongin kami menjadi celaka. Bagus, mendingan kita tarik pelan-pelan aja ya, Gus. Biar Om Dimas gak kesakitan. Iya Kak. Om Dimas, apanya yang sakit? Bantu berdiri ya. Lanjut. Kita bawa ke rumah sakit aja yuk, Gus. Kakak takut lukanya Om Dimas serius. Kita ke rumah sakit ya Om. HP aku. Ada HP di sakuku. Pelan-pelan ya Om, sakit ya Om. Biar kakak aja yang telepon ya, Gus. Halo, assalamualaikum. Siapa ini? Waalaikumsalam. Bu, ini Sally, Bu. Sally, kamu di mana, Nak? Bu, Om Dimas luka. Astagfirullahaladzim. Om Dimas habis ketiban pohon, Bu. Om Dimas celaka. Ya udah, kalau gitu ibu mau ke sana juga ya, Nak. Tolong SMS-in alamat rumah sakitnya di mana ya? Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Mas Sally sama Bagus sudah ketemu ya? Iya, Nak, Kak Sally sama Bagus sudah ketemu. Ini Ibu mau ke rumah sakit karena mereka lagi bawa Om Dimas ke sana. Boleh ikut ya, Bu? Ya udah, kita siap-siap ya. Kita ke sana sekarang. Boleh, Bu. Bagus, Sally. Ibu. Hilang di langit. Ya Allah.
khawatir banget sama kalian. Sampai-sampai ibu minta bantuan sama Om Dimas buat cari kalian. Oh, jadi emang benar ibu kenal Om Dimas? Iya, Nak. Dia itu baru datang dari Wonogiri. Tapi kasihan, Nak. Dia kecopetan waktu ke Jakarta. Dan dia nggak punya harta sedikit pun. Ibu kasihan, makanya ibu bawa dia ke Merbot supaya bisa tinggal di masjid buat sementara. Bagus nyesel, Bu. Bagus sudah duduk Om Dimas yang bukan-bukan. Iya, Bu. Si sama Bagus kan takut. Gimana kalau misalkan Om Dimas penipu? Ya nggak apa-apa, Nak. Om Dimas pasti maafin kalian. Ibu juga bangga sama kalian. Soalnya kalian nggak begitu mudah percaya sama orang yang kalian nggak kenal. Dok, gimana keadaannya Mas Dimas? Maaf Bu, secara fisik tidak ada luka yang serius di badan Pak Dimas. Dan beliau bisa pulang hari ini juga. Tapi soal matanya, beliau mengalami kebutaan permanen. Om Dimas buta. Pasti Om Dimas buta gara-gara nolongin kita. Iya, Kak. Bagus nyesel. Maaf dokter, apa nggak ada kemungkinan untuk sembuh, Dok? Misalnya dengan terapi atau apa gitu, Dok? Saya sendiri tidak menemukan kerusakan di kornea matanya, Bu. Tapi tampaknya semua ini terjadi karena trauma jatuh itu yang bikin mata Pak Dimas rusak. Dan saya rasa hanya keajaiban saja yang bisa menyembuhkannya. Ya Allah. Saya permisi. Ya Allah, kasihan banget Mas Dimas itu. Udah terlantar di Jakarta, hartanya ludes semua. Sekarang dia harus buta. Coba kita nggak ngelawan, Kak. Nggak pakai kabur-kaburan. Pasti nggak kayak gini. Semuanya udah terlanjur terjadi, Gus. Kita tuh cuma bisa doain supaya Om Dimas cepet sembuh. Amin. Ayo, Nak. Dokternya ngapus sih. Bohong. Untuk apa aku pakai kacamata kalau aku nggak bisa lihat? Aku mati aja. Mas istighfar, Mas. Istighfar, sabar. Mas harus banyak-banyak berdoa ya, Mas. Allah Maha mendengar, Mas. Insya Allah Mas akan dikasih kesembuhan. Yang penting Mas harus percaya kalau Allah akan memberikan keajaiban buat Mas. Nggak ada gunanya aku hidup. Itu buta, cacat. Datang ke Jakarta habis dicopet. Dan tinggal yang butuh tak. Yang sana foto SMS. Mas, maafin ya Mas. Gara-gara Mas nolongin anak saya, Mas jadi begini. Gak apa-apa. Aku ikhlas kok. Mungkin apa yang terjadi sama diriku itu musibah yang tak bisa dihindari. Teleponku bunyi. Kelihatan dari siapa? Ini tulisannya Simbo, Mas. Angkat. Saya angkatin ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan bilang-bilang bokku ya kalau aku buta gara-gara nolongin anakmu. Hah? Anakku buta gara-gara kowe?
Iya Bu, maaf ya Bu. Mas Dimas celaka gara-gara nolongin anak saya Bu. Dan kata dokter, Mas Dimas akan buta permanen. Ya ampun Dimas, nasibmu kok ya elek emen toh. Pokoknya Simba nggak terima. Kamu harus sembuhin mata anak saya. Dan kamu juga harus tanggung biaya semua keluarganya. Ngerti kok ya? Dimas iku jadi tulang punggung keluarga selama ini. Iya Bu, atas nama kedua anak saya Bu, saya minta maaf ya Bu. Saya benar-benar nggak mau kejadian ini terjadi Bu. Ibu tenang aja Bu, saya akan bertanggung jawab. Saya akan merawat Mas Dimas Bu sampai matanya sembuh. Dan soal tanggungan, insya Allah saya akan bayarkan ya Bu. Nanti setelah saya gajian. Baguslah, nek kowe ngerti. Saya tunggu itikat baik kamu. Iya Bu, saya paham Bu. Gimana? Dia nggak tahu kan kalau misalnya aku buta. Mas, pokoknya Mas Dimas tenang aja. Insya Allah semua bisa saya atasin ya Mas. Nanti insya Allah saya akan merawat Mas Dimas sampai Mas Dimas sembuh. Lebih baik nanti Mas kontrak di samping rumah kardus tempat saya sama anak-anak saya tinggal ya Mas, supaya saya bisa lebih mudah mengawasi sama merawat Mas Dimas. Saya ini nyusahin terus. Saya malu. Makasih ya Mbak. Iya, gak apa-apa Mas. Saya sama anak-anak saya juga udah ikhlas. Iya Om, nanti Bagus bantuin Om jalan ke rumah kardus. Sally juga Om, kita bisa tinggal sebelah-sebelahan rumahnya ya kan? Makasih ya anak-anak. Kasian Mas Dimas. Aku bisa ngerasain gimana rasanya hidup terkatung-katung di Jakarta seorang diri tanpa bawa apa-apa. Mudah-mudahan aku bisa membantu Mas Dimas supaya cepat bisa melihat lagi.